Kali ini kita akan belajar materi kelas 8 pada semester ganjil mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Namun, pertama-tama kita akan membahas terkait arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan juga sila. Panca berarti 5, dan sila dapat diartikan sebagai sendi, dasar, atau asas. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan, yang mana penjabarannya adalah sebagai berikut. 1. Dilarang melakukan kekerasan. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berjiwa dengki. 4. Dilarang berbohong. Dan 5. Dilarang mabuk akibat minuman keras. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Dan karena hal itu, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala peraturan perundang-undangan yang akan dibuat atau yang sudah berlaku di Indonesia. Selain dijadikan sebagai dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup dapat diartikan sebagai petunjuk arah atas segala kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Fungsi serta peranan Pancasila. Selain berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila memiliki fungsi serta peranan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dapat diartikan bahwa segala kehidupan di Indonesia akan tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dapat diartikan bahwa Pancasila memberikan corak atau kepribadian yang khas pada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dapat diartikan bahwa segala aturan di Indonesia haruslah bersumber atau berpedoman pada Pancasila serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perjanjian bersama dengan rakyat. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disepakati bersama. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dapat diartikan bahwa Pancasila memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang bertingkah laku baik. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah salah satu konsekuensi atas ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila sebagai moral pembangunan. Dapat diartikan bahwa Pancasila dijadikan acuan, tolak ukur, dan tujuan dari pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di belahan dunia manapun harus memiliki dasar negara atau fondasi. Fondasi atau dasar negara memberikan ciri khas, cita-cita, acuan, tujuan yang akan dicapai suatu negara, yang mana membedakannya dengan negara lain.
Latar belakang mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar negara tidak dapat dilepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Karena hal inilah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lebih tepatnya pada alinea keempat. Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Dan apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut diubah, maka secara tidak langsung mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan membahas serta melihat bagaimana rumusan mengenai dasar negara. Diawali dalam sidang pertama BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memberikan usulan pertama kali mengenai rancangan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo memberikan usulan mengenai rancangan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan usulan mengenai rancangan dasar negara Indonesia. Dan saat inilah, saat beliau berpidato, istilah Pancasila pertama kali disebutkan. Maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan-usulan dari Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama BPU PKI berlangsung, namun, dalam sidang ini tidak menemukan titik temu. Maka, dibentuklah panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9. Hasil dari pertemuan Panitia 9 disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam sidang selanjutnya, yaitu sidang PPKI, sila-sila tersebut mendapatkan perubahan. Yang sekarang seperti 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melihat, memahami, serta membandingkan hasil rumusan dasar negara, kali ini kita akan membahas mengenai
Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life, yaitu pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Jika negara diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat berdaungnya para penghuninya yaitu rakyat, agar bangunan tersebut kuat dan kokoh, bangunan tersebut haruslah memiliki dasar bangunan yang kuat. Dasar bangunan dalam konteks ini adalah dasar negara atau Pancasila. Begitupun dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, yang mampu memberikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sebuah negara haruslah memiliki pandangan hidup agar dapat berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Tanpa adanya pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik itu persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak mengambil ideologi dari bangsa lain? Inilah jawabannya. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup sudah melalui serangkaian proses yang panjang serta pemikiran yang dalam. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara mendasari segala pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, ligalatur atau pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan oleh Indonesia adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian presentasi dalam pembelajaran daring kali ini. Sampai bertemu minggu depan.